Maaf lama tidak mereview. Sekarang saya ingin mereview Mini Cooper S Cabrio. Auto Driver memberikan kesempatan review mobil ini ke saya karena beranggapan mobil ini cocok untuk wanita. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Pertama, mobil ini dilengkapi dengan mesin yang sangat bertenaga. Bayangin aja, 2000 cc turbo dengan mesin 4 silinder dan tenaganya 192 horsepower dengan torsi 280 Nm. Jadi ini mobil tuh kenceng untuk seorang wanita. Ya meskipun ada alternatif Mini Cabrio lainnya sih yang 1500 cc dengan mesin 3 silinder, cuma ya buat apa? Ada yang lebih oke? Nah, yang kedua, mana ada wanita yang mau nyetir ke atap di jalanan Indonesia, apalagi di Jakarta yang rentan banget dengan kriminalitas di mana-mana. Saya rasa cuma cowok aja yang berani. Dengan harga 789 juta rupiah off the road, Mini Cooper S Cabrio ini artinya lebih mahal 90 juta rupiah dibandingkan dengan Cooper S Hatchback. Nah, perbedaannya itu adalah tentu saja di atapnya kanvas dan bisa dibuka secara elektrik. Nah, untuk membuka atap hanya 18 detik dan ada 2 tahap untuk membukanya. Yang pertama ini semi open. Nah, kemudian ini untuk yang full open. Ya. Oke. Nah, ini kenapa atapnya nggak seluruhnya masuk ke dalam? Yang pertama, supaya ada terkesan aksen-aksen retronya. Nah, yang kedua, supaya bagasinya tetap luas. Interior Cooper S Cabrio tidak berbeda dengan varian yang lain. Oke, sekarang kita lihat di bagian interiornya. Sama dengan standarnya Mini ya, dia mempunyai fitur dan kualitas yang unik dan bagus. Jadi di sini bisa kita lihat ada lampu LED di samping yang warnanya bisa kita sesuaikan dengan mood kita. Tinggal di-adjust aja warna-warnanya dari sini. Nah, kemudian ketika atap ini dibuka, entertainment systemnya pun kualitasnya sangat baik. Jadi audionya masih terdengar dengan sangat jelas dan suaranya sangat baik terdengar. Kemudian juga ada mini controller gunanya untuk mengatur layar multimedia yang di tengah dan juga sudah ada satellite navigation di dalamnya sesuai dengan standar. Kemudian di sini bagian setir ada cruise control dan juga setirnya adjustable. Jadi bisa di teleskopik dan tilt disesuaikan dengan kenyamanan Anda. Jadi kalau secara keseluruhan interior dalam kabin ini sangat menyenangkan bagi pengemudinya. Sekarang gimana di bagian belakang? Kita cek ya. Oke, tinggi saya 167 cm. Kita akan coba duduk di kabin belakang. Nah, kursi ini ketika dikembalikan, dia akan kembali ke posisi semula. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk mengaturnya kembali karena dia sudah kembali seperti posisi saya duduk tadi. Ya, kemudian duduk di kursi belakang, headrestnya saya naikkan dulu. Oke, cukup tegak. Ya, posisi duduk tegak di belakang, namun di bagian legroomnya ini saya masih cukup luas, bisa ada legroom yang memadai. Saya masih bisa goyang-goyangin kaki. Nah, kemudian di sini juga ada 2 speaker Harman Kardon. Jadi walaupun duduk di belakang, Anda masih bisa enjoy dengerin musik. Dan menurut saya duduk di kabin belakang ini masih bisa untuk orang dewasa. Jadi setidaknya Anda bisa duduk berempat orang dewasa. Nah, sebagai tips juga kalau misalnya Anda malu sendirian atapnya dibuka, Anda bisa ajak ketiga teman Anda, sehingga panasnya rame-rame, malunya juga rame-rame. Nah, kemudian Anda juga tidak perlu takut ketika mobil ini terguncang atau kebalik, karena di bagian kanan dan kiri sini, ini ada roll bar yang seketika akan naik ketika mobil ini terbalik. Jadi mobil ini juga cukup safety ya. Oke, tidak mau berlama-lama lagi, saya tutup atapnya dan segera berjalan.
bertambah sekitar 50 kg. Karena dengan tipe Cabrio seperti ini, rigiditasnya berkurang sehingga ditambahkan plat-plat baja di bagian-bagian mobil yang lain. Kemudian akselerasi sedikit berkurang, namun tetap kencang. Jadi ketika kita masukkan ke sport mode dan melakukan perpindahan gigi, itu terdengar seperti ada letupan-letupan dari dalam knalpot sehingga membuat saya menyetirnya itu menjadi lebih bersemangat. Nah, kembali ke akselerasi. Dari 0 hingga 100 km per jam itu diraih dalam waktu 7,1 detik. Ini sedikit lebih berkurang 0,2 detik dibandingkan dengan mini hatchback. Namun tetap merupakan angka dan performa yang sangat baik. Nah, untuk pengendaliannya ini mungkin tidak setajam mini hatchback, namun tetap sangat impresif. Dan untuk pengonsumsian BBM sedikit lebih boros dibandingkan dengan hatchback, yaitu 9,3 km per liter untuk rute dalam kota dan 15,8 km per liter untuk menyetir di dalam tol. Tapi ada satu hal nih yang sangat berbeda, yaitu kekedapan kabin yang buruk. Karena atap ini adalah kanvas. Nah, jadi kalau untuk orang yang peka seperti saya, peka pendengarannya maksudnya, ketika kita menyetir di jalan itu seperti rasanya ada jendela yang kurang rapat. Jadi pendengaran saya agak sedikit terganggu. Nah, harganya pun sedikit lebih mahal, 90 juta lebih mahal dibandingkan dengan yang hatchback. Jadi kalau Anda tidak mau rugi 90 juta, atapnya harus dibuka. Tapi berhubung ini hujan, saya tunggu deh sampai nggak hujan. Oke, sekarang saya mau coba buka atapnya, tapi karena ini bukan di jalan umum, ini di perumahan, saya nggak perlu pakai helm. Dan benar saja, auranya berubah begitu atapnya dibuka. Karena saya wanita, saya tentunya concern dengan angin yang masuk ke dalam kabin. Wah, oke. Ketika atapnya dibuka, saya merasa sangat bebas. Meskipun begitu, angin datang dari segala penjuru ya. Nah, yang tadinya headroomnya itu hanya 10-20 cm ke atas, ini menjadi jutaan kilometer ke atas. Aduh, by the way, ini rambut saya ganggu sekali. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kalau jendelanya ditutup. Oke, ketika jendelanya ditutup, angin masih tetap datang dari bagian sebelah kiri belakang. Dan saya merasa masih lebih bebas, namun saya merasa lebih privacy dan lebih merasa aman karena saya ngerasa tidak dilihatin sama orang, jadi saya nggak ngerasa malu. Tadinya saya sudah mau bikin kesimpulan tentang mobil ini, tapi auto driver meminta saya untuk mencoba mobil ini dengan atap terbuka ke tengah kota Jakarta. Oh my god. Dan itu artinya saya harus nyetir pakai helm. Tapi nyetir di tengah-tengah kota Jakarta aja sendirian buka atap tuh udah malu, apalagi pakai helm. Saya harus minta bantuan nih. Apa asiknya sih main beginian tuh? Asik toh mas. Serius? Iya. Diandra nih. Apa nih? Halo. Fitra, Ya. ini serius auto driver nyuruh gue nyetir di tengah kota Jakarta, buka atap, dan pastinya dengan helm dong. Iyalah pakai helm, orang itu peraturannya. Terus gue nggak mau sendirian, temenin dong. Lah, kok gitu? Ya temenin lah, ayo dong, lo di mana sekarang? Sekarang lagi di kantor sama Ricky. Nah, gini aja, mendingan ajak Om Mobi, dia kan ngefans tuh sama Diandra.
Nah, kalau dia mau, nanti kita berdua oke Serius deh. nih ajak Om Mobi. Iya, serius. Ajak aja. Ya udah, oke. Oke. Ya, bye. Wah, harus ajak Om Mobi nih, baru si Fitra mau ikut. Halo Om Mobi. Halo Diandra, ada yang bisa Om bantu? Gini Om, Diandra kan lagi nge-review Mini Cooper S Cabrio. Terus auto driver nih minta Diandra untuk bawa ke tengah-tengah kota Jakarta, nyetir dibuka atapnya. Tapi kan Diandra malu kalau pakai helm sendiri. Nah, kalau Om Mobi mau bantuin, Sekarang ada di mana? ada di Senayan Om. Oke, tunggu sebentar, Om jalan ke sana. Oke Om. Fit, udah tuh Om Mobi mau nyusulin gue ke sini. Lo buruan ke sini. Serius dia mau? Serius, udah lo buruan ke sini ya. Bawa helm. Iya. Oke. Ya. Ya, see you. Pi, kita mesti jalan. Ya, besar mas, kok belum kelar nih? Udah, mesti jalan sekarang nemenin Diandra. Siap. Halo. Nih Om. Tapi jangan jalan dulu, kita masih nungguin Fitra sama Rivi. Oke? Fun banget ternyata, barengan sama teman-teman berempat di dalam mobil, atap kebuka. Terus di jalur cepat lagi, cuma lumayan malu sih dari tadi diliatin sama orang. Yang bikin nyebelin itu, kenapa sih harus pakai helm padahal kan udah ada roll bar di belakang ini 2, ya kan? Dan gue malu pakai Half face, makanya pakai full face. Baiklah, setelah diajak putar-putar kota Jakarta dengan helm dan panas yang luar biasa, kini tiba saatnya saya memberi kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya ini Mini yang paling funky. Dia mungkin mengurangi beberapa hal dalam performa dan kenyamanan ketika atapnya dibuka, but then again it's Mini.
bukan untuk orang yang membeli mobil dengan rasio belaka. Jadi jika Anda ingin tampil beda, ya sekalian aja yang paling funky. Dan rasakan keceriaan Anda bersama teman-teman Anda. Itulah review kami mengenai Mini Cooper S Cabrio. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini. Dan jangan lupa komentar di bawah karena kami ingin mendengar komentar Anda. Dan jangan lupa subscribe juga di channel Auto Driver dan isi polling kami di atas. Serta kunjungi website kami di www.autodriver.com. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Di convertible, cara minta jalan tuh mudah, apalagi belok kanan. Begini caranya.